Ardi, seorang pria yang penuh semangat akan liburan, memutuskan untuk mengunjungi pantai Pangandaran yang terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Setelah menempuh perjalanan panjang, ia akhirnya tiba di pantai yang menawarkan pemandangan laut yang luas dan suara ombak yang menenangkan. Terpesona oleh pemandangan yang indah dan suasana yang tenang, Ardi memilih untuk menginap di sebuah hotel sederhana yang terletak tidak jauh dari pantai. Setibanya di hotel, Ardi disambut dengan ramah oleh petugas resepsionis dan diberikan kunci kamar nomor 606. Begitu ia memasuki kamar, Ardi merasa langsung nyaman. Kamar tersebut cukup luas dengan jendela besar yang menghadap ke laut. Mungkin sinar matahari masuk dengan lembut, menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan. Sebuah tempat tidur king size yang tertata rapi di tengah kamar, lengkap dengan spray putih yang bersih, menambah kenyamanan. Di sudut kamar ada sebuah meja kecil dengan kursi yang menghadap keluar. Tempat yang sempurna untuk menikmati secangkir kopi sambil menikmati pemandangan laut. Dinding kamar dihiasi dengan beberapa foto pemandangan alam, memberikan sentuhan artistik yang membuat Ardi merasa lebih dekat dengan alam sekitar. Kamar mandi yang bersih dan rapi dengan shower air panas juga menambah kenyamanan, membuatnya siap untuk menikmati liburan yang menyegarkan di Pangandaran. Dengan suasana yang tenang dan fasilitas yang memadai, Ardi merasa sangat beruntung bisa memilih hotel ini untuk menginap. Merasa benar-benar meresapi keindahan alam di sekitar pantai Pangandaran. Malam pertama di hotel, setelah seharian menikmati keindahan pantai Pangandaran, Ardi mulai merasa lelah dan siap untuk tidur. Ia mematikan lampu, hanya menyisakan cahaya redup dari lampu meja yang membuat suasana kamar terasa nyaman dan tenang. Menyandarkan tubuh di kasur yang empuk, Ardi menutup matanya dan membiarkan tubuhnya tenggelam dalam rasa ngantuk. Namun, saat ia mulai mengantuk, terdengar suara aneh yang datang dari luar kamar. Suara itu sangat lembut, hampir seperti bisikan, namun cukup jelas untuk menarik perhatian Ardi. Suara itu seperti berbisik perlahan, seolah-olah ada yang berbicara di luar sana. Ardi tertegun, berusaha mendengar lebih jelas, tetapi suara tersebut tiba-tiba menghilang, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Perasaan cemas perlahan merayap ke dalam dirinya. Suara itu terasa tidak wajar, namun ia tidak bisa memastikan dari mana asalnya. Apakah itu suara angin yang menyentuh dinding, atau mungkin hanya imajinasinya yang berlebihan? Namun, ketenangan yang semula ia rasakan mulai terganggu. Ardi mencoba untuk menenangkan dirinya, berusaha berpikir rasional. Ia membalikkan tubuh, menutup telinga dengan bantal, dan berusaha mengabaikan suara tersebut. Tetapi setiap kali ia hampir tertidur, bisikan itu kembali terdengar, lembut dan sulit dipahami, seolah-olah datang dari kejauhan. Hatinya mulai berdegup lebih cepat, dan meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, rasa tidak nyaman tetap mengganggu. Dengan sedikit rasa takut, Ardi memutuskan untuk tidak mencari tahu lebih jauh dan memilih untuk tetap berbaring di tempat tidur. Berusaha tidur meski perasaan waspada masih menyelimuti dirinya. Namun, suara itu terus menghantui pikirannya, membayangi malam yang seharusnya penuh dengan ketenangan di pantai Pangandaran. Di tengah malam yang sunyi, Ardi terbangun dari tidurnya. Dengan perasaan yang cemas, ia merasa ada sesuatu yang mengganggu tidurnya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Matanya masih setengah terpejam, tubuhnya terbaring kaku di atas tempat tidur. Namun ada sesuatu yang tidak biasa.
Dari sudut matanya, ia melihat sebuah siluet gelap bergerak perlahan di balkon kamarnya. Hatinya berdegup kencang, dan perasaan takut mulai merayap masuk ke dalam dirinya. Bayangan itu tampak samar, hanya sebuah bentuk hitam yang bergerak perlahan di balik kaca balkon. Tidak jelas apakah itu manusia atau mungkin hanya ilusi yang disebabkan oleh cahaya rembulan yang menerobos masuk melalui tirai. Namun, sesuatu dalam gerakannya membuat Ardi merasa tidak tenang. Bayangan itu bergerak dengan tenang, hampir seperti sedang memeriksa sekeliling, atau lebih mengerikan lagi, seolah-olah mengintip dari luar. Ardi bisa merasakan darahnya berdesir, tubuhnya terasa kaku, dan matanya tetap tertuju pada bayangan tersebut, tidak berani berkedip. Ia mencoba berpikir rasional, bertanya-tanya apakah itu hanya bayangan yang terdistorsi, atau mungkin hewan liar yang berkelana di sekitar balkon. Tapi perasaan cemasnya semakin kuat. Dengan hati-hati, ia menarik selimut lebih tinggi, mencoba untuk menyembunyikan diri dalam kegelapan kamar. Setiap detik terasa begitu lama. Bayangan itu masih bergerak perlahan, semakin mendekat ke pintu balkon kamar, namun tidak ada suara yang terdengar. Ardi menahan nafas, berusaha agar tidak menarik perhatian apapun yang ada di luar sana. Dalam kebingungannya, Ardi merasa ingin berteriak atau berlari keluar dari kamar. Namun, tubuhnya seolah kaku dan tak bisa bergerak. Rasa takut menguasai dirinya. Akankah bayangan itu datang mendekat? Ataukah itu hanya permainan pikiran yang terlalu dipengaruhi oleh ketidakpastian dan kegelapan malam? Suasana semakin hening. Hanya suara detakan jantungnya yang terdengar keras di telinganya, dan bayangan itu masih ada bergerak perlahan. Tak jelas wujudnya, misterius dan menakutkan. Ardi berbaring di atas tempat tidur, berusaha menenangkan dirinya setelah melihat bayangan misterius di balkon. Meskipun perasaan takut masih menggelayuti dirinya, ia memutuskan untuk mencoba tidur kembali. Dan hati yang berdebar, ia memejamkan mata, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah imajinasi atau efek dari rasa lelah yang berlebihan. Namun, tiba-tiba terdengar suara keras yang membuat tubuhnya terlonjak. Suara itu datang dari arah pintu kamar. Ardi membuka matanya dengan cepat, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dada. Pintu kamarnya yang ia yakin sudah ia kunci rapat-rapat sebelum tidur, tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Tidak ada angin, tidak ada gerakan yang bisa menjelaskan hal itu. Pintu yang semula terbuka sedikit, kini tertutup rapat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkannya. Tubuh Ardi terasa kaku, seolah-olah setiap ototnya membeku. Ia terdiam di tempat, mata terbuka lebar, menatap pintu dengan ngeri. Suasana kamar yang sebelumnya begitu tenang kini terasa begitu mencekam. Rasa takutnya semakin membesar, dan ia berusaha menenangkan dirinya, tetapi pikirannya yang kalut itu tidak bisa berhenti bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Apa ini? Kenapa pintunya bisa tertutup sendiri? Pikir Ardi dalam hatinya, mencoba mencari penjelasan logis. Namun semakin ia mencoba berpikir rasional, semakin ia merasa cemas. Ia tahu pintu itu terkunci dengan baik sebelumnya, dan tidak ada apapun yang bisa membuatnya tertutup begitu tiba-tiba. Dengan nafas yang terasa sesak di dada, Ardi berusaha melangkah keluar dari tempat tidurnya. Namun kakinya terasa berat, seolah tubuhnya tak mau bergerak. Semua yang ada di dalam kamar terasa asing, dan ketenangan yang semula ia rasakan kini tergantikan oleh ketegangan yang tak bisa ia buang. Dari sudut pandang Ardi, pintu kamar yang tertutup rapat itu kini menjadi satu-satunya hal yang ia perhatikan. Hatinya berdebar semakin kencang, dan ia hanya bisa terdiam dan tak tahu harus berbuat apa. Mungkinkah ada seseorang di luar sana? Ataukah ada sesuatu yang lebih misterius yang sedang mengintainya? Dalam ketidakpastian dan ketakutan yang semakin mendalam,
Ardi hanya bisa berharap bahwa hal ini segera berlalu dan ia bisa kembali merasa aman. Namun, dengan setiap detakan jantungnya, ia merasa semakin terperangkap dalam suasana yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, meskipun rasa ngantuk masih membayangi tubuhnya yang lelah, Ardi merasa terpaksa untuk bertanya lebih lanjut tentang kejadian aneh yang dialaminya malam itu. Perasaan penasaran yang semakin mendalam membuatnya tidak bisa mengabaikan ketegangan yang masih tersisa di hatinya. Dengan hati-hati, ia turun ke lobi hotel dan berjalan menuju resepsionis. Seorang pria parubaya yang terlihat sudah lama bekerja di hotel itu menyambutnya dengan senyuman ramah. Namun Ardi bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikap pria tersebut ketika ia menyebutkan nomor kamar 606. "Selamat pagi Pak, maaf mengganggu. Saya ingin bertanya tentang kamar 606. Tadi malam saya mengalami beberapa kejadian yang cukup aneh," kata Ardi mencoba terdengar tenang meskipun suaranya sedikit bergetar. Resepsionis itu terdiam sejenak, seolah ragu-ragu untuk menjawab. Wajahnya yang biasa tampak ceria kini terlihat sedikit suram, seperti mengingat sesuatu yang tidak ingin dibicarakan. Setelah beberapa detik, pria itu akhirnya menghela nafas panjang dan menatap Ardi dengan serius. "Saya rasa sudah saatnya Anda tahu," jawabnya pelan. Matanya melirik ke sekitar seperti memastikan tak ada orang lain yang mendengar. "Kamar 606 memang punya reputasi buruk, Pak. Banyak tamu yang melaporkan hal-hal aneh yang terjadi di sana. Tapi kisah tentang kamar itu bermula dari sebuah tragedi yang terjadi bertahun-tahun lalu." Ardi menunggu dengan cemas, matanya tetap fokus pada resepsionis yang tampaknya tak ingin membuka cerita ini. Setelah beberapa saat, pria itu melanjutkan ceritanya. "Seorang tamu yang menginap di kamar 606 beberapa tahun lalu ditemukan meninggal dengan cara yang sangat mengerikan. Dia bunuh diri di dalam kamar itu dengan cara yang sangat brutal dan misterius, menggantung dirinya di balkon. Sejak itu, beberapa tamu yang menginap di kamar itu melaporkan kejadian-kejadian aneh, dengar suara bisikan, pintu yang terbuka atau tertutup sendiri, bahkan bayangan yang bergerak di dalam kamar." Ardi mendengar dengan hati-hati. Perasaan ngeri dan penasaran bercampur aduk dalam dirinya. "Tapi kenapa saya baru tahu tentang hal ini sekarang?" tanyanya, masih mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Pria itu menghela nafas lagi. "Kami biasanya tidak memberitahukan tamu tentang hal ini karena kami tidak ingin menakuti mereka. Tapi sejak peristiwa itu, banyak kejadian aneh yang terjadi di kamar 606. Beberapa tamu yang menginap di sana mengalami hal yang sama, seperti suara bisikan, perasaan tertekan, atau melihat bayangan yang tak jelas. Kami sudah beberapa kali mencoba untuk memeriksa dan membersihkan kamar, namun rasa takut dan suasana yang tak nyaman tetap ada. Itu sebabnya kamar itu jarang sekali ditempati." Ardi terdiam. Pikirannya berputar-putar. Meskipun ia merasa sedikit takut, ia tidak bisa menahan rasa penasarannya yang semakin besar. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu? Tanya Ardi dengan suara pelan, seolah ingin tahu lebih banyak. "Entahlah," jawab resepsionis itu. Wajahnya kini tampak lebih serius. "Beberapa orang bilang itu adalah roh tamu yang belum tenang, yang masih terikat pada kamar itu. Ada yang mengatakan bahwa kejadian-kejadian aneh itu hanya sebuah kebetulan. Tapi satu hal yang pasti, kamar 606 memang memiliki kisah kelam yang sulit untuk diabaikan." Ardi merasa cemas dan bingung. Apakah semua yang ia alami malam itu berhubungan dengan cerita tragis yang baru ia dengar? Ia tidak tahu apakah ia harus merasa takut atau justru meragukan apa yang telah ia alami. Namun satu hal yang jelas, rasa penasaran yang semakin mendalam membuatnya tidak bisa berhenti berpikir tentang kamar 606 dan tragedi yang menyelimutinya. Dengan sedikit rasa takut yang masih menggelayuti dirinya,
Ardi memutuskan untuk kembali ke kamar dan berusaha mencerna semua yang baru saja ia dengar. Ia tahu keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang misteri kamar tersebut mungkin hanya akan membawa lebih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun, entah kenapa, ia merasa seperti terikat pada sesuatu yang lebih besar dari sekedar rasa takut. Meskipun ketakutan mulai menguasai dirinya, Ardi memutuskan untuk tetap menginap di kamar 606. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa ingin menghadapi misteri itu, meski dengan cara cemas yang semakin mendalam. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia bisa menghadapinya, bahwa ia tidak akan biarkan ketakutan itu mengalahkannya. Hari itu berlalu dengan biasa, namun malam kembali datang dengan rasa tidak nyaman yang melingkupi kamar. Ardi berusaha mengalihkan pikirannya dengan berbaring di tempat tidur, mencoba untuk tidur dan melupakan segala yang terjadi di sebelumnya. Namun, ketenangan yang ia harapkan tak kunjung datang. Begitu lampu kamar dimatikan, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Suara berbisik yang lembut namun jelas, seperti ada seseorang yang sedang berbicara di dekatnya. Namun, kata-katanya tak dapat dipahami. Suara itu datang dari balik tembok, dari sudut-sudut kamar yang gelap. Ardi terdiam sejenak, mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa suara itu hanyalah bagian dari imajinasinya, suara angin yang mempengaruhi pikirannya. Namun, semakin lama suara itu semakin jelas. Bisikan yang semula terdengar samar, kini terdengar seperti suara yang datang dari seseorang yang berdiri sangat dekat. Hatinya semakin berdebar kencang. Ardi menoleh ke arah pintu balkon, dan ketika matanya menatap keluar, ia melihat sesuatu yang semakin membuat darahnya membeku. Bayangan hitam yang bergerak perlahan di balkon. Semakin lama, bayangan itu semakin jelas. Bentuknya seperti sosok manusia tetapi sangat gelap. Tak berbentuk jelas, hanya sebuah siluet yang bergerak tanpa suara. Bayangan itu bergerak dari satu sisi balkon ke sisi lainnya, dan gerakan yang sangat lambat dan penuh kehati-hatian. Ardi mencoba untuk tidak panik, namun matanya tak bisa lepas dari bayangan tersebut. Jantungnya berdegup semakin kencang, dan keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Ardi merasa seperti ada sesuatu yang mengintainya, seolah-olah bayangan di balkon itu sadar akan kehadirannya. Rasanya seperti ada mata yang mengawasi setiap gerakan Ardi. Ia ingin berlari, namun tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan yang tak terlihat yang membuatnya terjebak di tempat tidur. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Ardi berusaha memejamkan mata, berharap bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk. Tetapi suara itu semakin keras, dan bayangan di balkon itu semakin mendekat. Ardi bisa melihat dengan jelas bahwa sosok itu sekarang berdiri tepat di depan pintu balkon, seolah menunggu sesuatu, menunggu dirinya. Dengan rasa takut yang semakin meluas, Ardi merasa terjebak dalam situasi yang tak bisa ia kendalikan. Ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk bergerak, ia mendengar suara pintu balkon itu terbuka perlahan, meski ia yakin telah mengunci pintunya sebelumnya. Dan bayangan itu menghilang dalam kegelapan malam. Namun, ketakutan Ardi belum berakhir. Ia merasakan hawa dingin yang menyusup ke dalam kamar, dan suara bisikan yang kembali terdengar kali ini seolah melayang di udara, berputar di sekelilingnya. Perasaan tak nyaman semakin kuat, dan Ardi tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi. Teror yang datang semakin intens, suara aneh, bayangan yang mengganggu, dan pintu yang terbuka dengan sendirinya. Semua itu tak lagi bisa dijelaskan oleh logika. Dengan tubuh yang gemetar, Ardi akhirnya memutuskan untuk keluar dari kamar. Namun ketika ia bangkit dari tempat tidurnya dan melangkah menuju pintu, ia merasakan sebuah tekanan kuat di dadanya, seperti ada sesuatu yang menahannya. Ia berbalik, dan di balik bayangan kamar yang gelap, ia melihat sesuatu yang tak ia inginkan. Sebuah sosok yang berdiri di tengah-tengah ruangan memandangnya dengan tatapan kosong dan dingin. Itulah saat Ardi menyadari
teror ini bukan hanya sekedar suara atau bayangan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa ia hindari, dan sesuatu yang akan terus mengikutinya selama ia tetap berada di kamar 606. Pagi itu Ardi terbangun dengan perasaan yang sangat campur aduk. Tubuhnya terasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Tidur yang seharusnya memberikan ketenangan malah menjadi teror yang tak kunjung berakhir. Semalaman ia terjaga, bergumul dengan ketakutannya, tak mampu menemukan kedamaian yang seharusnya ia dapatkan di sebuah tempat peristirahatan. Pikiran dan perasaan yang bergejolak ditambah dengan ketakutan yang menguasai dirinya membuatnya merasa seperti terperangkap dalam kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Setelah mengalami malam yang penuh ketegangan, Ardi merasa seperti ada sesuatu yang telah berubah di dalam dirinya. Keinginannya untuk mengetahui lebih banyak tentang kamar 606 dan misterinya kini berganti dengan rasa takut yang mendalam. Ia tak mampu lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Suara bisikan, bayangan yang menghantui, dan pintu yang terbuka dengan sendirinya membuatnya merasa terperangkap dalam sebuah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan ancaman. Ardi menatap keluar jendela kamar, melihat sinar matahari pagi yang perlahan mulai menyinari pantai Pangandaran yang tenang. Seharusnya ini adalah pemandangan yang indah, namun hatinya tidak bisa merasakan kedamaian. Ia merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk yang tak bisa ia bangun. Semua yang ia alami, suara aneh, bayangan mengerikan, dan perasaan diawasi, terasa seperti sebuah petaka yang datang tanpa ampun. Tanpa berpikir panjang, Ardi memutuskan untuk pergi. Ia tak ingin lagi berada di kamar itu, tak ingin lagi terjebak dalam ketakutan yang semakin mencekam. Dengan langkah cepat, ia mengemas barang-barangnya. Setiap detik terasa semakin berat, seolah-olah ada yang menghalangi langkahnya. Namun tekadnya untuk meninggalkan tempat itu semakin kuat. Saat ia berdiri di depan pintu kamar 606, Ardi merasakan sebuah tarikan aneh, sebuah dorongan kuat untuk berbalik dan melihat ke belakang. Ia tahu dengan rasa takut yang semakin membuncah bahwa ada sesuatu di dalam kamar itu yang masih mengintainya. Namun ia tak peduli lagi. Tanpa menoleh, ia membuka pintu dan berjalan cepat menuju lobi. Di resepsionis, Ardi tidak berkata banyak, hanya mengangguk singkat dan menyerahkan kunci kamar kepada petugas. Wajah pria resepsionis itu tampak memahami, meskipun ia tidak mengatakan apapun. Mungkin ia sudah terbiasa dengan tamu-tamu yang merasa terganggu oleh kejadian-kejadian aneh di kamar tersebut. Ardi keluar dari hotel dengan langkah terburu-buru, menapaki jalan menuju ke pantai, tak lagi peduli dengan keindahan yang ada di sekitarnya. Sesampainya di pantai, Ardi berhenti sejenak, menarik nafas panjang, mencoba melepaskan semua perasaan cemas yang menghantuinya. Laut yang luas dan tenang kini seolah menjadi simbol kebebasan yang ia butuhkan. Namun, meskipun ia telah meninggalkan hotel itu, perasaan ketakutan yang menghantuinya malam itu tetap membekas di dalam hati. Ia tahu bahwa di kamar itu, dengan segala misteri dan terornya, akan selalu ada dalam ingatannya. Sebuah pengalaman yang tak akan mudah dilupakan. Ardi menatap laut yang biru, berusaha untuk menenangkan diri. Ia merasa sedikit lega. Tetapi ada satu hal yang ia sadari. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar ketakutan yang ia alami di kamar itu. Sesuatu yang lebih dalam, lebih misterius, sesuatu yang mungkin tak akan pernah ia mengerti sepenuhnya. Begitulah secercah misteri kali ini. Apabila kalian penasaran dengan cerita lainnya, ikuti terus perjalanan Bumantara. Untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor atau kejanggalan lainnya, kalian bisa kirim cerita kalian ke email okirafli09@gmail.com. Nanti saya akan bacakan di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Di balik cahaya selalu ada misteri. Sampai jumpa di secercah misteri berikutnya.